آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنفسهم الطاهرات وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقضي حوائجنا ويفتح لنا فتوح العارفين وعلانية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق لنا والمسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Ya Aliyu idza lam yakun lil alimi taqiyan dallat mau'idatuhu ala qulubin nas kama yadillul qatru ala bidin na'ami wasyifa. Ya Aliyu idza mada alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasura alal kabairi li'anna al-ilma hayatul qulub li'anna al-ilma hayatul qalbi. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kelanjutan pengajian kita sampai di barisan ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza lam yakunil alimu taqiyan, apabila keadaan orang yang berilmu tidak bertakwa kepada Allah, dallat mau'idatuhu ala qulubin nas, jadilah pepadahnya, jadilah nasihatnya
atas hati-hati manusia. Kama yadilul qatru, seperti jadi titik air hujan. Titik air hujan ala bidin na'mi, jatuh atas hintalu burung unta, wassafa, dan jatuh atas batu licin. Maksudnya apa? Kada membekas. Banyu gugur ka hintalu malancar, kada begana. Banyu gugur ka batu licin, lain batu licin di Kota Baru, lain batunya mining, diguguri banyu malancar, kada membekas, masuk kanan keluar kiri. Lalu sebagian ulama berpendapat arti taqiyan itu yang memberikan nasihat itu lebih dahulu melaksanakan. Hadirin rahimakumullah, di dalam perkembangan peradaban manusia di dunia, kadanya di Banjar, Pak, kadanya di Indonesia, di dunia internasional. Cuman Al-Quran mengakui 2 orang aja nang sukses melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan cara uswatun hasanah, contoh yang baik. Siapa yang 2 orang itu? Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Itu pernyataan dari Allah bahwa Nabi Ibrahim itu berhasil. Terbukti sampai sekarang sunnah Nabi Ibrahim itu berkelanjutan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berhasil dakwah itu karena takwa beliau. Badahulu manggawi hanya nyuruh orang. Kedua, yang berhasil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sering diutak-atik oleh para mubalik. Catuan guru kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad Rasulullah uswatun hasanah, suri tuladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, siapa yang ingin selamat bertemu dengan Allah dan hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu bahasa kita orang Banjar nih, paasian lawan Tuhan. Di Quran diceritakan oleh Allah,
Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Itu pernyataan Tuhan bahwa Nabi Ibrahim itu kalau memang perintah Allah tidak ada tawar-menawar, dikerjakan, sulit apapun tidak apa. Itu Nabi Ibrahim. Lalu yang sampai kepada kita di antaranya asyiwak, basugi. Mulai Nabi Ibrahim basugi itu. Kalau kita mengkritisi bapak dan ibu, apapun yang kita makan, semua lewat mulut. Jarang orang kada bemamah makan pisang goreng, adakah nang taguk bulat, makan pintol, taguk bulat, kada ada, di mamah dahulu. Lalu Islam itu mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang sunat basiwak agar umat Islam itu bersih, makanannya tidak tercemar. Sebab apabila kita makan, gigi kita kotor, makanan kita kada bersih, masuk ke pencernaan, bahaya itu, sakit kita. Islam sudah berdahulu, mulai Nabi Ibrahim, qalmuz azfar, kuku jangan panjang, tatak kuku, itu tahu kita bahwa itu adalah perjalanan Nabi Ibrahim, hakun Nabi Ibrahim, tatak kuku. Karena di kuku ini, bila pian panjang, lalu ada kotoran umpat hinggap, pian memingkuti makanan masuk ke muntung, kotor ta. Akibatnya resikonya lawan kita. Ya dah. Ada lagi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa Nabi Ibrahim, kasus syarif, mun basi singut jangan rahau, diles-les juga ta, barasihe singut. Nah betul ibti, bulu katiak tuh jangan gondrong. Ini mulai hidup sampai bacucu 5 kada suah mencabuti bulu katiak. Tidak pakawan dihiga wahin bomasam. Ya minta ampun lah. Cabuti bulu katiak, jangan gondrong. Purun benar pian besapida. Maka kaos oblong itu, pas kayak rumbai kaliangan. Ya Allah, cabut bulu katiak. Halqul ana, hari-hari itu jangan tabal. Bibi nikah, lalaki kah? Jangan. Makruh bila lebih pada 40 hari, lalaki digundul, bibini dicabut, aduh, dikisah. Itulah sudah petunjuk agama. Puncaknya Nabi Ibrahim disuruh bersunat, yaitu di sini bersunat.
Pramedis belum ada waktu itu. Bersunat seorang sidin. Kalau dikisah ada ayat itu karena Ibrahimul Khalil yahtatinu bil kadumi. Nabi Ibrahim itu bersunat betungkih lawan kapak no panjang tak apa ya lawan kapak. Ya tuh hakun juga sidin melihat kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim ya Tuhan, ikam ku angkat jadi contoh. Jadi contoh. Sukses beliau. Urusan udhiyah kurban itu peninggalan Nabi Ibrahim. Kurban sampai sekarang. Ini kita lewas lagi hambalingan sapi, hambalingan kambing, ibas, sumbali kurban nurut Nabi Ibrahim. Sebab bila kita kada berkorban diponis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu fadlatu zat walam yudahi. Pertama, fala yaqrabanna musallana. Kedua, falyamut insya'a nasraniyan atau yahudiyan. Makanya pian kita ini orang nang hendak lawan Nabi bakumpul di surga saban buahan masjid bandak gambar sapi biasa disumbalih enak korban. Siapa ada kemampuan, kada mungkin kita kada mampu. TV 3 buah, saban buahan kamar ada TV. Bakorban kada aneh. Sepeda motor 3 buah, sebuah seorang anak. Bakorban kada. Falyamut insya'a nasraniyan aw yahudiyan. Terserah Anda mau mati jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Fala yaqrabanna musallana. Usaha masjid di Nabi apa? Kadang menampakkan syiar agama. Itu asal usulnya apa asian Nabi Ibrahim tuh. Bini pertama kada beranakan. Dikawinakan laki. Untung benar Nabi Ibrahim. Munpian abahnya akun dapian ulun biniakan akun benar. Nabi Ibrahim dikawinakan berenakan sikung Nabi Ismail. Sudah remaja Nabi Ismail, satu-satunya pendamping hidup Nabi Ibrahim, disuruh Tuhan sumbali. Ya Allah, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Mandang Nabi Ibrahim besokan. Lalu Nabi Ismail bertakon, "Bah, garing gabean bah, kada nakai. Aku nih sayang lawan ikam. Tapi kesayanganku lebih sayang kepada Tuhan yang menganugerahi ikam. Aku nakai malam tadi bermimpi disuruh Tuhan menyembelih ikam. Pandur madza tara, pikirakan pang, kayak apa pikiran ikam? Anak baik, patuh. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, kalau itu memang perintah Allah, if'al, silahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sabar aja.
Sumbali sidin. Lalu membawa bila orang tuh umrah kan naik haji sebelum sampai ke pelutaran itu ada situ tugu putih di atas gunung. Disitulah Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Sebelumnya itu diganggu oleh setan. Lalu pelaksanaan haji itu napak tilas perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dihampur Nabi Ibrahim. Jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah. Setan mengganggu bapak. Percaya lawan mimpi. Anak sih pokoknya bakal Ibrahim. Hampur sih. Nah, ini berkelanjutan sampai sekarang. Ketika Nabi Ibrahim menghunus pedang. Nah, di sini akidah kita yang masuk dalam ibtikar bahwa hudusul alam biasri, semua alam fana, tidak mendatangkan apa-apa. Pedang tidak melukai dengan kekuatan, api tidak menghanguskan dengan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh guru-guru ulum sebari ikam nangaisin jangan umpatan orang berucap bencana alam, kebakaran bencana alam, tanah longsor bencana alam, banjir bandang bencana alam, pesawat gugur bencana alam. Jangan nangaisin. Alam kada kau maulah binasa nangaisin. Nang bisa mendatangkan kebinasaan Allah. Ini dalam akidah kita itu termasuk COVID-19. Yang dipadakan Cina maulah, yang dipadakan Inggris, dipadakan Amerika, itu olahan Allah. Allah nama Allah. Kenapa? Itu urusan Allah. Sebabnya ya kita juga bang, lalu. Sadar aja, kita lalu. Ditangati jangan culas. Jangan berzina. Jangan korupsi. Ya. Jangan mabuk, pengedar narkoba lagi. Lawan Tuhan. Secara tidak langsung perbuatan kita itu meminta datangkan ajab Tuhan naik. Datang juga. Tanah longsor, rahatan gulingan malam. Mati ya. Kenapa jadi mati? Banjir bandang. Siapa yang mengolahnya itu? Tadinya banyak pasang laut bang. Mulai itu Allah. Daral fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampak kerusakan di laut dan di darat. Ujar pemerintah musim pandemi COVID-19 jangan berwisata. Tulakan ke danau. Wah. Perahunya itu cukup menampung orang 20. Diisi 36, tabelit juga. Salah siapa itu? Salah seorang dari pasien. 27 nang matinya aja. Mangkut mayat bener boleh. Bima kasabat aidin nas. Sebab nang buat di dalam jokong itu bapacaran pian. Ada yang bawa bininya bang. Kian bawa anak orang, bawa asik.
Ada tahu kisah jukung tenggelam. Tengah malam dapat banjir bandang, jalan longsor, bencana alam. Ayolah, tapi hati jangan sampai melupakan inilah perbuatan Tuhan. Karena manusia salah tingkah, wani lawan Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim termasuk orang sukses. Kedua, yang sukses itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu dalam segi kehidupan teladan yang perlu kita simak. Tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah Nabi Muhammad. Beliau membalas kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan dengan kebaikan. Orang menghujat, menghina, mencaci, berisi dinasi. Luar biasa. Mungkin kita dihina orang, arogan kita menyarwani lagi. Nabi matahari. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melaksanakan dakwah risalah, tugas mengajak manusia untuk mengikuti perintah Allah. Sampai ke Taif, di situ ada masjid Qoh. Ulun alhamdulillah kada 2 kali 3 kali sudah bersandar di batu Nabi memberesi darah karena dihamputi orang-orang Taif. Ketika Nabi kita membersihkan darah-darah di badan sidin, datang malaikat atas izin Allah. Muhammad, ya malaikat, aku ini malaikat utusan Allah, tugasku menjaga gunung. Kalau kau mau, aku angkat gunung itu, aku lemparkan kepada mereka yang melempari kamu dengan batu. Apa jawaban Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat datang, aku diutus Allah bukan membawa laknat. Aku diutus Allah membawa rahmat. Luar biasa sabarnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kayaknya tidak mau mengikut aku masih berharap mudah-mudahan cucunya kena umpat aku. Kalau abahnya tidak mau mengikut aku masih berharap mudah-mudahan anaknya mengikuti aku. Orang menyakiti dengan Nabi, malah Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk umatku karena mereka belum sadar. Nah, 2 orang itu yang berhasil. Lalu menurut metode pendidikan, kita selaku orang tua ingin untuk berhasil membina rumah tangga anak buah. Metode pendidikan 80% dengan suri teladan, contoh yang baik. Sebab bila kita menggawi berdahulu nyaman menyuruh, ibda binafsika wanhaha an ghaiha faidan tahat fanta hakimu. Nang baik itu mulai dengan dirimu. Wanhaha an ghaiha, cegah dirimu itu melaksanakan yang kurang pas. Faidan tahat, apabila sudah berhenti yang jahat kita kerjakan, fa anta hakimu, engkau itu dianggap orang yang bijaksana.
orang yang baik. Misalnya, mohon maaf ibu-ibu, kalau ibu menyuruh anak berjilbab, seorang bejabang masuk, diterimanya lah, tidak apa-apa ya. Mamanya bejabang menyuruh anak berjilbab, tidak apa. Gak ada seorang memulai berjilbab dahulu, hanya menyuruh anak. Anak disekolahkan ke Al-Falah, di Al-Falah tapi ada seragam sekolah, Indro, baju kebaya, lalu pulang berjilbab. Sekali mama matari duit berselawar kantat, baju handap, rambut habang, mama. Ini kadang mencontohkan yang baik terhadap masa depan anak buah. Sampai anaknya itu berucap, Uma, ya, jangan lagi pentas ini kayak itu, subhanallah, kayak apa? Nah, itu bibinian tak. Kita nang lalakian Pak, contohkan dulu yang baik. Akal kita ada aja. Karena kalau kita mencontohkan yang baik, menyuruh anak tuh kadang kali nyuruh sembahyang. Seorang ada sembahyang umpama itulah, ada pasnya tetap. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta 'azimu. Kau jangan melarang orang kalau engkau mengerjakan. Kalau sedemikian kau kerjakan, arun alaika, aib kepadamu. Satu kecelakaan. Nah, itu keberhasilan dua orang makhluk yang dimuat dalam Al-Quran itu patut kita hayati. Selanjutnya, ya Ali, idza mada 'alal mu'mini arba'una sabahan. Wahai Ali, apabila berlalu atas orang beriman itu 40 hari, walam yujalisil ulama, tidak hadir di majelis ilmu, 40 hari ada mengaji, qasa qalbuhu, jadi keras hati orang itu, keras hati. Bahasa kita orang Banjar, keras hati itu kada masuk banyu dipadahi kada masih. Wajah surah ala kali lewat manusia ini sebabnya ya bakal hidup hanya kada bu sirajul itu lampu dia. Lalu bila ada orang papnya kampung dasar kada belampu, siapa yang lampu dasar kada belampu kada bermata. Bi anna la ilma hayatul qalbi, keduanya itu menghidupkan hati. Karena ada nang lali, ada nang lunak, ada nang hati nang mati, ya, hati nang kuat. Panjang penjelasannya itu. Pokoknya hati itu perlu bila ada diisi dengan ilmu, lalu wani, ilmu itu melupakan hati. Innallaha yastahin adabin minal adab, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak merasa malu min adabin, daripada menyiksa, ghaniin syarikin, orang itu berduit tapi culas, duit tapi culas, ada malu kan menyiksa.
wa alimin fasikin. Allah Subhanahu wa taala kada malu menyiksa orang yang berilmu tapi ketujuh berdosa. Selanjutnya paslon fi hifdzil lisan. Insyaallah minggu akan datang pasal pada membicarakan jaga lidahmu, pelihara lidahmu, karena lidah adalah